Itu doang tuh. Yo guys, kembali lagi dengan Sekar Channel. Pada alur film pertama ini kami ceritakan film action Indonesia yang dibintangi Joe Taslim, Iko Uwais dan banyak lainnya. Menceritakan pergedebugan antar gangster. Kisahnya berlatar di Indonesia, ada 6 gangster dari triad organisasi mafia terbesar Asia atau lebih sering dipanggil Siksis yang sedang membantai desa terpencil dikarenakan mereka berkhianat memasok narkoboy ke pihak lain. Maka, inilah akibatnya. Di dalam pembantaian tersebut tersisa gadis kecil yang bernama Reina, akan tetapi pasti Siksis tidak akan menyisakan saksi satupun. Dan akhirnya datanglah Ito yang ditugaskan untuk mengeksekusinya. Namun apa yang terjadi? Ya, tak disangka Ito mengkhianati. Ito berbalik membantai temannya sendiri karena di dalam hatinya, dia sudah muak dengan triad dan berniat untuk bertaubat kembali ke jalan yang benar. Dan saksikanlah, The Night Come For Us. Keesokannya Ito sampailah di tempat Sinta pacarnya. Tadinya Ito berniat menitipkan Reina. Akan tetapi, Ito terjatuh pingsan karena luka tembaknya. Singkat cerita, dia siuman dan ia pun akhirnya tahu bahwa lukanya sudah disembuhkan Sinta. Ito pun sangat berterima kasih kepada Sinta. Tidak lama kemudian para sahabatnya pun datang membantu Ito yang akan keluar dari triad yang dikabarkan oleh Sinta. Sahabatnya itu adalah Fatih, Wisnu dan Bobby. Mereka pun tercengang mendengar berita kalau Ito nekat mengkhianati triad demi taubat ke jalan yang benar. Kita berpindah ke Hong Kong. Di bar yang dikuasai triad, seorang anggota keamanan tengah bertugas saat itu yang bernama Aryan. Ternyata, Aryan adalah sahabat Ito, Fatih, Wisnu dan Bobby di kampung. Pada saat bertugas, Aryan mendapatkan teguran dari gangster Hong Kong karena pelayanan barnya. Akan tetapi Aryan meminta maaf atas kekecewaan tamunya. Akan tetapi Aryan dihina, dibilang seperti jongos. Disitulah Aryan emosi, dan terjadilah Setelah itu, Aryan mendapatkan telepon dari atasannya, yang mengabarkan terjadinya pembantaian di Indonesia, bahwasannya Ito berkhianat dan menyelamatkan satu saksi mata yaitu Reina. Oleh sebab itu, Aryan ditugaskan untuk ke Indonesia, untuk menangkap Ito dan Reina. Sesampainya Aryan di Jakarta, Aryan dijemput langsung atasannya Chin Woo yang didampingi anak buahnya yaitu Alma dan Elena untuk diskusi. Jika Aryan mampu menjalankan tugas ini, maka Aryan bisa memegang geng regional Indonesia. Mendengar hal itu membuat Aryan sangat berambisi. Kita geser ke Ito, berniat melarikan diri dari triad. Ito ingin kabur ke luar negeri dengan membuat paspor palsu yang dibantu Wisnu dan Fatih. Fatih pun memberi pistol ke Ito untuk berjaga-jaga. Sedangkan Bobby memberikan ide kepada Ito untuk mengambil uang hasil mereka di kampung yang dipegang Yohan. Bobby pun mengingatkan Ito agar hati-hati, karena Yohan sudah bergabung dengan triad untuk memasok narkoboy di rumahnya yang berkedok tempat jagal sapi. Akhirnya Ito pun berangkat sendiri.
Ada yang bisa saya bantu? Santai! Akan tetapi, Ito harus tertangkap oleh Triad yang menyamar jadi polisi. Sedangkan di rusun, untuk antisipasi, Bobby menyuruh Sinta agar pergi dengan membawa Reina. Karena Triad pasti memburu semua yang berhubungan dengan Ito. Dan benar apa kata Bobby, Triad tidak hanya memburu Ito, tapi juga Reina. Dengan sekuat tenaga, Fatih dan yang lain mati-matian melindungi gadis itu. Tak butuh dia dulu nih. Hei! Embak! Sedangkan di lain sisi, ketika Ito di mobil melihat kesempatan untuk melawan mereka di dalam mobil tersebut terjadilah pergedebukan. Setelah bos Chen Wu tahu kalau gagal, dia segera memerintahkan Alma dan Elena untuk membantu yang lain agar berhasil. Akhirnya Bobby dan Wisnu terbunuh. Kini tersisa Fatih yang masih selamat. Akan tetapi, Aryan kecewa pada bos Chen Wu. Karena mengingkari janji, bukan hanya Ito yang diburu, melainkan sahabatnya yang lain juga dibantai. Akibatnya Aryan emosi,
dan melumpuhkan Alma. Fatih pun berterima kasih pada Aryan. Akan tetapi Fatih mengusir Aryan agar tidak terlibat dalam kasus ini. Aryan segera cabut dan jangan ikut campur masalah. Dan akhirnya, Fatih pun ikut terbunuh, setelah diberondong oleh para triad. Namun mengejutkan, datanglah sosok wanita yang disebut The Operator. Dia membantai triad yang membunuh Fatih. Belum tahu tujuannya apa, tetapi dia mencari Ito dan Reina juga. Di sisi lain Ito yang berhasil lolos. Ito langsung menuju rusun untuk memastikan keadaan sahabat-sahabatnya. Setelah sampai di parkiran, Ito terlambat, ternyata yang tersisa hanya Reina. Sahabatnya sudah terbunuh semua, sedangkan Sinta memutuskan untuk pergi menyelamatkan diri naik kereta. Dengan segera Ito membawa Reina untuk bersembunyi sementara waktu di penginapan. Sedangkan Aryan yang kecewa pada Chen Wu. Dia protes, kenapa ingkar janji? Tidak seperti perjanjian di awal mereka. Chen Wu menjawab dengan santuy bahwasannya, ini semua keinginan langsung dari para petinggi triad. Sesampainya Ito di penginapan, tiba-tiba, Ito diserang oleh The Operator, dengan tujuan atau misi yang belum diketahui. Terkuaklah maksud tujuan The Operator membunuh Ito, agar bisa menjadi pembunuh nomor 1 di triad. Namun setelah tahu jika Ito sudah keluar dari Sixis, dia membatalkan niatnya itu. Akhirnya The Operator mau membantu Ito dengan syarat. Dia bisa membantai target selanjutnya yaitu Alma dan Elena, agar bisa masuk menjadi jajaran pembunuh elit triad. Malam berikutnya, Ito nekat datang sendiri ke markas triad yang ada di pelabuhan. Dan terjadilah pergedebugan yang epik. Oi! Oi! Maju! Di lain sisi The Operator tahu, jika target Alma dan Elena yaitu Reina, dia siap siaga di penginapan untuk menyambut mereka. Dan akhirnya terjadi duel pergedebugan yang seru. Akhirnya terkuak, bahwa Alma adalah pembunuh peringkat 5 dan Elena peringkat ketiga. Hal ini membuat ambisi The Operator semakin naik untuk menjadi pembunuh elit nomor 1 dari triad.
Kita kembali ke Ito. Ito sudah membantai semua anggota triad. Dan tersisalah satu, yaitu Aryan. Ito mau gak mau berhadapan dengan sahabatnya itu yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Walaupun berat juga untuk Aryan, tapi demi ambisi untuk triad dia rela melakukan itu. Gitu doang tuh. Dan akhirnya, Aryan yang kalah melawan Ito. Dia harus menerima resikonya dibantai oleh anggota Sixis baru karena sudah gagal menjalankan tugas. Di waktu bersamaan, Ito yang terluka parah sudah tidak mampu lagi melindungi Reina. Ito pun memerintahkan Reina untuk pergi sendirian demi keselamatannya. Sementara itu Ito pun akan menghadapi Chen Wu dan cerita pun berakhir. See you.